pertarungan gagasan kemarin lebih didominasi antara pasangan nomor 1 Ridwan Kamil Suswono dan pasangan nomor 3 Pramono Rano Karno. Nah itu saya kira ingin dijawab oleh Pramono Rano Karno. Kalau pertanyaannya siapa yang lebih unggul dari dua sikap ini, kalau kita lihat dari awal sampai terakhir, saya tertarik melihat apa yang dilakukan oleh pasangan Pramono Rano Karno. Ketika mereka dikasih kesempatan bicara untuk mengemukakan visi dan misi secara umum, itu langsung datang dengan program kerja yang detail. Halo Smart Viewers, selamat datang di Good Talk di Binus TV sebagai digital content creator kampus pertama di Indonesia. Smart Viewers, tanggal 6 Oktober 2024 kemarin baru saja dilaksanakan debat perdana Pilkada Jakarta. Para pasangan calon juga sudah menyuarakan visi misi mereka, tagline dan juga program-program unggulan mereka. Tapi gimana sih hasil dari debat kemarin nih? Langsung aja yuk kita tanya-tanyain dan kita review. Karena kita sekarang sudah berada di Tebet, tepatnya di kantor Saiful Mujani Research and Consulting, dan sudah ditemanin bersama Mas Saidiman Ahmad selaku peneliti dan manajer program SMRC. Halo Mas, apa kabar? Halo, kabar baik. Terima kasih sudah diundang. Sama-sama Mas, terima kasih juga sudah hadir di Good Talk pada kali ini Mas. Siap. Nah Mas, kan kita udah nonton nih kemarin debat perdana Pilkada Jakarta ya. Dari debat perdana kemarin, apa sih pendapat Mas terhadap ketiga pasangan calon? Ya, saya kira debat kemarin ini sangat menarik menurut saya. Ini sesuai dengan apa yang saya bayangkan ya, dugaan saya sebelumnya bahwa kemungkinan semua pasangan calon akan berdebat dengan baik, mengemukakan gagasan-gagasan mereka. Karena kalau kita lihat sebelum debat atau ya hari-hari ini ya kita saksikan ya, setiap para pasangan calon ini muncul, mereka selalu muncul dengan gagasan-gagasan soal tawaran kebijakan terhadap berbagai macam persoalan di Jakarta. Kita tahu bahwa Jakarta ini adalah kota dengan jumlah penduduk yang sangat padat dan banyak sekali persoalan, dan yang menarik dari pemilihan kepala daerah sekarang ini adalah bahwa semua pasangan calon ini datang dengan gagasan, dan ada semacam kesepakatan di antara pasangan calon bahwa pilkada kali ini harus diwarnai dengan pertarungan gagasan, pertarungan kebijakan, dan tidak lagi menggunakan misalnya isu identitas, isu sara. Dan saya kira itu muncul sekarang, dan puncaknya adalah debat kemarin. Saya melihat bahwa semua pasangan calon itu berdebat dengan cukup baik dan memenuhi ekspektasi saya. Tentu saja dengan kualitas masing-masing pasangan calon ya. Tetapi pada intinya semua pasangan calon berusaha untuk meyakinkan pemilih dengan program kerja dan tawaran kebijakan dari mereka. Oke. Nah tapi kalau kita lihat nih Mas, debat kemarin ini sama kalau kita bandingin dengan debat tahun 2017 yang lalu, ini kalau tahun 2017 yang lalu tuh kan kayak debatnya panas banget dan ada gas-ngegasnya satu sama lain nih. Nah kalau sekarang nih kenapa sih kok lebih ke apa ya, lebih ke monolog aja gitu, nggak ada yang senggol sana senggol sini gitu? Iya, memang agak beda ya kalau kita bandingkan pada pemilihan kepala daerah sebelumnya. Sebelumnya itu kan selain soal program memang ada kecenderungan panas gitu ya, karena di sana juga ada pelibatan politik identitas, kemudian ada kelompok-kelompok politik yang memang berseberangan ya. Bahkan sebelum debat, sebelum pilkada itu sudah mulai muncul ya sejumlah ketegangan di masyarakat ya. Karena waktu itu gubernur memang dijabat oleh Basuki Cahayapurnama yang sangat keras ya melakukan perubahan di Jakarta, kadang-kadang yang muncul dengan statement yang cukup keras dan seterusnya. Dan waktu itu juga selain gaya kepemimpinan Ahok ketika itu, dia juga dinilai sebagai gubernur yang sangat kuat saat itu karena approval ratingnya sangat tinggi, dan dia datang dengan sejumlah kebijakan yang sangat populer ya, bangun lingkar semanggi, menyelesaikan persoalan di kawasan kumuh dan seterusnya. Banyak sekali gagasan Ahok ketika itu, sehingga untuk mengalahkan seorang Ahok yang sangat populer ini memang harus datang juga dengan ide yang lebih hebat lagi daripada yang dilakukan oleh Ahok. Selain itu juga ada persoalan identitas. Nah sekarang suasana semacam itu tidak terjadi. Pertama, tidak ada incumbent. Jadi incumbent yang seharusnya
maju yang diinginkan oleh publik Jakarta kan seharusnya ada Anies dan juga Ahok sekarang ini. Di dalam survei-survei sebelum penetapan pasangan calon ini yang paling tinggi surveinya adalah Anies dan Ahok. Tapi kan Anies dan Ahok tidak muncul sehingga saat ini relatif lebih terbuka. Semua yang bertarung ini tidak ada yang pernah menjabat sebagai gubernur Jakarta, sehingga saya kira itu yang membuat suasana lebih tidak seperti sebelumnya ya, ada ketegangan politik ketika itu. Dan yang ketiga menurut saya kita juga bisa lihat bahwa karakter dari masing-masing calon sekarang ini memang agak berbeda dengan sebelumnya gitu ya. Yang sekarang ini kita lihat misalnya kalau kita lihat dari profil seperti Ridwan Kamil atau profil seperti Pramono Anung, itu kan orang-orang yang selama ini itu dikenal sebagai profil-profil yang figur-figur yang sangat tenang gitu ya, dingin menghadapi persoalan. Nah saya kira itu yang terjadi sehingga terlihat bahwa ini lebih adem dibanding sebelumnya. Tapi sebenarnya dari sisi pertarungan gagasan sebenarnya tidak terlalu berbeda. Ini juga ada pertarungan gagasan, pertarungan kebijakan yang berbeda dari masing-masing calon kemarin. Dan itu ditunjukkan dengan menurut saya dengan sangat baik oleh mereka. Oke. Kita kembali ke perdebatan yang kemarin ya Mas. Nah, kan dari debat pilkada kemarin ada beberapa subtema nih seperti persoalan Gen Z, tata kelola pemerintahan, ada juga solusi kemacetan. Dan kalau menurut Mas Haidiman sendiri nih, siapa sih yang memiliki gagasan paling efektif di setiap isunya? Oke, saya melihat pertarungan gagasan kemarin lebih didominasi antara pasangan nomor 1 Ridwan Kamil Suswono dan pasangan nomor 3 Pramono Rano Karno ya. Sementara pasangan nomor 2 menurut saya dibanding dengan mereka, walaupun juga berusaha untuk menampilkan gagasan ya. Gagasan pasangan nomor 2 misalnya soal adab dan seterusnya itu kan diulang-ulang ya di dalam. Tapi secara umum saya kira pertarungannya di dua pasangan ini, dan kita bisa membedakan posisi mereka dari beberapa isu. Saya mengidentifikasi ada 3 isu yang paling krusial perdebatan mereka. Yang pertama soal mengatasi kemacetan. RK Suswono kan datang dengan ide untuk mengatasi kemacetan, idenya adalah mendekatkan tempat kerja dengan tempat tinggal. Dalam bahasa Ridwan Kamil kan, di situ dia bekerja, di situ juga dia tinggal, di situ juga dia nge-mall, kira-kira gitu ya. Jadi itu idenya ya. Nah kalau Pramono Anung dan Rano Karno dua-duanya bicara soal itu, mereka melihat persoalan lebih komprehensif ya. Misalnya dari Rano Karno, dia mengatakan bahwa persoalan Jakarta ini sangat banyak, tidak bisa diselesaikan oleh hanya pemerintah Provinsi Jakarta. Kita harus membangun kolaborasi dengan pemerintahan kota dan kabupaten sekitarnya. Karena itu Pramono Anung menyatakan mungkin solusi kemacetan Jakarta bukan cuma misalnya Trans Jakarta, tapi Trans Jabodetabek. Karena ini kan pergerakan penduduk di Jakarta bukan hanya di Jakarta tapi juga dari luar kan. Kalau perlu Trans Jabodetabek ini juga menjangkau Puncak dan Cianjur. Jadi lebih komprehensif melihat persoalannya, tidak sekedar kita dekatkan ini tempat kerja dan ini. Sebenarnya menurut saya itu ideal. Kalau itu bisa terjadi, ya itu ideal sekali kota. Orang tempat tinggalnya di situ, juga belanja di situ dan bekerja, itu sangat ideal. Tapi apakah itu mungkin dilakukan? Nah ini bedanya. Menurut saya dari satu isu ini saja kita melihat perbedaan. Saya menyebutnya apa yang dikemukakan oleh Ridwan Kamil Suswono itu sesuatu yang idealis, yang ideal. Nah sementara yang dikemukakan oleh Pramono Rano Karno itu realistis. Jadi di tengah kompleksitas ya kita nggak bisa bekerja sendiri, kita berkolaborasi dengan yang lain. Itu satu isu ya. Saya isu yang juga menarik itu soal isu Gen Z. Ini juga berbeda nih. Ridwan Kamil dan Suswono datang dengan gagasan, sekarang ini banyak kelompok generasi Z itu yang di PHK. Solusinya adalah kalau mereka di PHK kita kasih gaji 3 bulan atau kasih insentif 3 bulan dari pemerintah provinsi. Kemudian mereka juga disediakan tempat co-working space. Ini digratiskan buat mereka, termasuk dengan kopinya. Lagi-lagi menurut saya ini gagasan menarik, lagi-lagi tapi ini sangat idealis. Apakah mungkin pemerintah punya dana misalnya untuk mendanai co-working space jadi gratis? Itu kan bukan milik pemerintah provinsi kan, itu kan milik swasta gitu. Apakah semuanya mau dibeli dulu atau disubsidi atau gimana modelnya? Nah lagi-lagi itu idealis, sementara dari Pramono Rano itu lebih realistis. Mungkin tidak ideal ya, tapi itu realistis ya. Misalnya dia mengatakan bahwa yang perlu untuk generasi Z ini adalah mereka ini kan kelompok masyarakat yang kreatif,
inovatif. Jadi pemerintah itu membuka ruang bagi mereka untuk mengaktualkan kreativitasnya itu melalui berbagai macam program. Misalnya dia menyebut soal mereka akan bikin balai rakyat ya di setiap kelurahan. Nah disitulah mungkin generasi Z, generasi milenial yang ada di kampung-kampung sampai level bawah itu menjadikan ruang itu sebagai ruang kreativitas. Jadi disupport dari sisi itu. Itu bedanya ya dalam melihat persoalan. Isu ketiga yang saya kira juga menarik ya, isu soal bagaimana mereka mendekati isu soal RT RW. Dari awal kan Pak Ridwan Kamil kan datang dengan gagasan mereka akan support RW itu dikasih 200 juta per tahun. Per bulan? 250 juta per tahun ya? Ya, 200 juta kalau tidak salah. Jadi dalam 5 tahun itu 1 miliar. Itu caranya ya. Jadi pembangunan itu dari bawah gitu. Tidak disetir dari pusat, walaupun dikontrol gitu itu, tapi ada upaya untuk melakukan desentralisasi. Caranya kasih mereka dana gitu ya. Nah ini juga berbeda dengan pendekatan Ridwan Pramono, Rano Karno. Mereka tidak bicara soal itu, tapi bicara misalnya insentif ketua RT dan ketua RW itu dinaikkanlah minimal 2 kali lipat. Ini lagi-lagi beda gitu ya pendekatannya. Jadi ada Pak RK itu sangat idealis, sementara ini lebih melihat kompleksitas di Jakarta. Sebuah kebijakan publik kan selalu trade off kan, selalu ada resources yang terbatas. Kita nggak bisa bicara yang ideal terus, tapi kita harus memikirkan bahwa ini ada dana yang terbatas dari pemerintah DKI. Nah itu saya kira ingin dijawab oleh Pramono, Rano Karno. Kalau pertanyaannya siapa yang lebih unggul dari dua sikap ini, kita harus tanya warga Jakarta. Warga Jakarta itu lebih suka yang idealis, tapi mungkin agak susah diwujudkan, atau yang realis, yang tidak ideal, tapi kemungkinan untuk dilakukan itu bisa. Oke, berarti ini sama aja idealis versus realistis nih. Nah, saya melihatnya begitu. Oke. Nah, kalau dari ketiga pasangan calon setelah debat kemarin itu, ada nggak sih yang udah mengeluarkan solusi konkret untuk menyelesaikan masalah-masalah di Jakarta? Menurut saya apa yang dikemukakan oleh semua pasangan kan berusaha untuk menyelesaikan persoalan di Jakarta ya. Tadi soal kemacetan, soal ya saya kira pasangan nomor 1 tuh misalnya mengeluarkan solusi konkret soal transportasi misalnya, dan itu saya kira baru belakangan dikemukakan oleh Ridwan Kamil karena dia lewat halte busway, kemudian dia bilang halte busway ini orang kepanasan di dalam, sebaiknya dikasih AC ya, mungkin itu konkret ya. Sementara ya kalau dari lagi-lagi Pramono, Rano itu ya itu akan dibicarakan secara serius, secara komprehensif, dan keluar dengan ide Trans Jabodetabek. Ide mengenai Transjakarta itu kan dari Pak Sutioso dan itu kan sangat baik gitu. Itu mestinya diperluas sampai menjadi kebijakan kolaboratif ya di Jabodetabek, bahkan sampai Puncak dan Cianjur. Ya saya kira sudah muncul sebenarnya ide-ide untuk menyelesaikan persoalan ini. Soal yang perlu kita pertanyakan sekarang, apakah itu mungkin dilakukan atau tidak gitu. Dengan keterbatasan Jakarta, jangan lupa bahwa Jakarta ini kan tidak lagi menjadi ibu kota Indonesia. Dengan tidak menjadi ibu kota Indonesia, tentu ada anggaran, itu misalnya anggaran dari pusat yang sebelumnya karena ibu kota negara itu pindah ke ibu kota selanjutnya. Jadi ada pengurangan anggaran, tapi pada saat yang sama persoalan di Jakarta tidak berkurang gitu. Nah itu yang harus dilihat juga. Baik. Nah kalau menurut Mas Saidiman sendiri nih, setelah menonton debat pilkada kemarin, siapa sih yang udah memanfaatkan debat ini secara maksimal dari ketiga pasangan paslon ini? Menurut saya kalau mau diurut-urutkan, pasangan nomor 3 lebih maksimal. Kalau kita lihat dari awal sampai terakhir, saya tertarik melihat apa yang dilakukan oleh pasangan Pramono Rano Karno. Ketika mereka dikasih kesempatan bicara untuk mengemukakan visi dan misi secara umum, itu langsung datang dengan program kerja yang detail gitu. Itu kan ada banyak sekali gitu ya. Di sana ada soal CCTV setiap RT, ada soal tadi, ada yang juga menarik ya soal PPSU gitu ya. Yang awalnya itu persyaratannya SLTA diturunkan menjadi SD itu. Dan jadi karena detail di awal itu
saya sebagai penonton, Mhm. ya saya tidak tahu, mungkin juga masyarakat ya, itu langsung bisa nangkap orang ini akan melakukan apa ini. Lalu itu membuat mereka menjadi lebih baik ketika perdebatan itu lanjut pada sesi selanjutnya, misalnya debat antar calon, antar pasangan calon, apapun yang ditanyakan kepada mereka termasuk dari panelis, itu langsung merujuk lagi kepada program yang disebutkan di awal. Jadi Oke. gampang. Itu juga membantu mengingatkan kita. Karena berkali-kali disebutkan, Iya. ditanya, oh tadi saya udah menyebutkan. Jadi Pak Pramono dan Rano Karno ini seperti kayak sudah mempersiapkan gitu ya. Apapun kamu tanya kami sudah sebutkan di awal karena dirinci. Ini agak beda misalnya dengan Ridwan Kamil ya. Ridwan Kamil juga datang dengan program-program tapi di awal pembicaraan tetapi lebih abstrak ya, masih lebih umum. Dia kan memulai dengan karakter seorang pemimpin itu harusnya bagaimana kayak gitu-gitu ya. Oke. Tidak langsung apa yang akan dilakukan. Sehingga ketika muncul pertanyaan, jawabannya itu sesuatu yang baru. Nah, itu yang menyebabkan misalnya tadi tiba-tiba muncul ketika ada persoalan Gen Z tadi tiba-tiba muncul, oh kita harus gratiskan coworking space. Dikasih gratis dan dikasih kopinya juga gratis. Menurut saya itu bisa blunder loh. Dari mana Cip? Bagaimana idenya ke kopi itu jadi gratis? Kemudian kasih mereka gaji atau apapun namanya insentif 3 bulan kalau dipecat. Ya bagus saja kalau itu mungkin dilakukan, tapi apa iya itu mungkin? Menurut saya itu, dan itu tidak disebut di awal. Iya. Jadi ini gagasan baru. Nah, agak beda dengan Pramono dan Rano Karno ya. Dan ada basa-basinya juga, ada bercandanya juga. Kan program pertama yang dikeluarkan oleh Pramono itu adalah Benjamin Sueb Award, dan itu Benjamin S. Award itu ya. ya, dan itu ada kepanjangannya gitu. Nah, persoalan yang sama seperti Pak Ridwan Kamil dialami oleh pasangan nomor 2. Bahkan Pak Dharma Pongrekun di awal itu agak-agak kaku ya mengemukakan gagasannya. Tetapi yang menarik dari pasangan nomor 2 ini itu secara konsisten terus menerus menyebut soal adab ya dari sana kan. Ini semua persoalan ini adalah soal adab gitu ya. Menurut saya itu juga menarik ya. Tapi walaupun ya kita tidak menemukan satu rincian kebijakan yang secara detail dikemukakan oleh pasangan nomor 2 itu. Oke. Berarti kalau dilihat dari debat kemarin yang dinilai lebih maksimal memanfaatkan debat kemarin itu berarti pasangan calon nomor 3 ya. Menurut saya iya ya Iya. sejauh ini. Kita nanti lihat ya perdebatan kedua. Tapi yang pertama ini saya melihat persiapan cukup baik, lebih baik daripada yang lain itu pasangan nomor 3. Oke. Hasil debat kemarin itu berpengaruh nggak sih Mas terhadap elektabilitas mereka? Dan seberapa besar sih pengaruhnya? Oke, pertama kita lihat data sekarang ya. Ada pergerakan suara di masing-masing calon. Misalnya sebulan atau 2 bulan lalu pasangan nomor 3 itu atau Pramono Anung lah, itu suaranya di dalam survei masih sekitar 1% atau bahkan di bawah 1%. Oke. Awal bulan September itu survei dari Lembaga Survei Indonesia itu pasangan nomor Pramono Anung sudah mendapatkan suara 28,4%. Jadi naik cukup signifikan gitu ya. Sementara pasangan nomor 1 itu memang paling atas, itu sudah mendapatkan 51,8%. Pasangan nomor 2 nomor 2 3,2%. Pertengahan bulan itu dari survei poll tracking itu pasangan nomor 3 itu naik dari 28,4% menjadi 31,5%. Kemudian di akhir bulan menjadi 36,5%. Pasangan nomor 1 itu dari 51% menjadi 47% dan sekarang ya 48%. Pasangan nomor 2 itu juga mengalami kenaikan sedikit, yang terakhir ini sudah 5,6%. Nah, dari situ kita lihat sebenarnya bahwa ada pergerakan suara di masyarakat Jakarta. Dan kalau kita amati lagi, misalnya dalam survei LSI itu saya melihat warga yang sudah punya pilihan, benar-benar sudah punya pilihan beberapa bulan sebelum pemilihan itu baru sekitar 35%. Masih ada 64% warga yang masih menunggu. Nanti benar-benar akan memilih, itu menentukan pilihannya itu ketika selesai debat, di dalam kampanye, beberapa minggu sebelum hari H, beberapa hari atau bahkan di hari H. Itu masih cukup banyak. Jumlahnya sekitar 64%. Itu artinya masyarakat Jakarta ini sebagian besar masih menunggu sebetulnya keputusan akhirnya.
Dan apa yang mereka tunggu ya kampanye ini, debat inilah yang akan menentukan. Ya, jadi kenapa debat menentukan? Karena komposisi masyarakat Jakarta itu unik ya. Ini masyarakat yang relatif lebih kritis. Pertama, penduduk Jakarta yang lulusan SLTA ke atas itu sekitar 68%. Jadi tinggi sekali. Bukan hanya lulusan SLTA ke atas, masyarakatnya yang muda, yang milenial ke bawah sampai Gen Z itu sekitar 65%. Jadi kombinasi antara masyarakat yang terdidik dan generasi muda itu menciptakan masyarakat yang kritis. Dan umumnya masyarakat yang kritis itu melihat program kerja, entah rekam jejaknya dan atau tawaran kebijakannya. Itu yang mereka lihat dalam menentukan pilihan. Dan itu bisa dikemukakan di dalam debat atau kampanye langsung oleh calon itu. Jadi saya melihat bahwa debat ini akan punya pengaruh. Dan kita punya pengalaman sebelumnya. Di 2017 itu dalam survei-survei sebelum debat itu ada satu calon yang paling tinggi, nomor 1. Lalu kemudian setelah debat itu yang nomor 1 menjadi nomor 3. Kan waktu itu 3 calon. Itu yang terjadi. Oh, berarti di Jakarta ini debat itu sangat berpengaruh ya berarti ya Mas ya? Menurut saya ya, orang bisa berdebat ya, tapi menurut saya Jakarta debat itu paling berpengaruh. Di 2017 mungkin ada faktor identitas juga punya pengaruh. Tapi kan sekarang kampanye identitas itu tidak muncul. Apalagi yang bisa dilihat kampanye identitas tidak muncul ya debat lah sekarang. Oke, terima kasih banyak Mas Haidiman. Siap. Masih banyak yang pengen ditanya-tanya tapi sayangnya durasinya nggak cukup nih. Siap. Dan untuk kalian semua para smart viewers yang masih punya pertanyaan atau punya pendapat, boleh aja nih langsung komen di kolom komentar di bawah ini. Dan jangan juga lupa untuk like dan subscribe YouTube channel Binus TV. Thank you sudah menonton episode Good Talk kali ini dan bye-bye.